Ada beberapa peristiwa yang menarik dalam kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ke Kendari, ya. Itu bukan saja histerisnya banyak sekali masyarakat yang antusias untuk bisa bersalaman, berfoto, bahkan menyampaikan ungkapan perasaan terima kasih atas kinerja dedikasi selama 10 tahun. Itu juga bukan soal adanya seorang bapak yang menyampaikan perasaan dan pikiran, pergumulan hidupnya dengan mendekati Pak Jokowi dan menarik sehingga beliau harus diamankan oleh Pampres. Ya. Tetapi ada satu hal, ya, satu sudut yang harus kita bicarakan ini menarik, yaitu Bang Kodari. Ada apa? Ngapain saja Bang Kodari? Ya, begitu diberi ruang, ya, di sekitar Pak Jokowi. Kita akan bicarakan di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman, kita akan mencoba untuk bicara soal Bang Kodari ini, ya. Ini sesuatu banget, ya, sesuatu yang menurut saya menarik, behind agenda, ya. Ada agenda-agenda yang tersembunyi di belakang yang menurut saya ya positif saja, ya. Artinya kita ingin tahu sebenarnya ini proyeksi Jokowi ini terhadap Bang Kodari ini mau kemana. Kita akan bicarakan itu, tapi sebelumnya kita akan lihat bukunya abang kita ini, ya, Abang Anthony Robin, ya. Nah, Unlimited Power, ya. Kita akan lihat bagian yang ini. Di halaman 89, teman-teman. Di situ dituliskan tentang jika Anda besar dalam lingkungan orang berhasil, maka Anda bisa dengan mudah mencontoh menjadi orang yang berhasil. Kemudian berdasarkan satu studi, ya, Dr. Benjamin Bloom dari University Chicago, ya, meneliti 100 atlet, musisi dan mahasiswa muda yang paling berhasil. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar anak muda ajaib tersebut awalnya tidak menunjukkan kecerdasan yang sangat menonjol, ya. Jadi kita mau bilang lingkungan mungkin pencetus keyakinan yang paling kuat, tetapi sekalipun itu bukan satu-satunya. Nah, berada pada sebuah lingkungan atau katakanlah pusaran orang-orang tertentu, sebut saja sebagai katakanlah Pak Jokowi sebagai orang nomor satu di Republik ini, tentu, ya, keberadaan orang-orang yang di sekitarnya itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan memiliki, ya, sesuatu, ya, yang bukan saja bicara soal bagaimana mempromosi atau mengorbitkan, ya, seseorang, tetapi berbicara tentang simbiosis mutualis, ya, bahwa mereka hadir dalam satu suasana ketergantungan, saling memengaruhi. Artinya sesuatu yang sejenis biasanya akan mudah ada bersama, ya. Minyak dan air tidak bisa bersatu, tetapi air dengan air akan bersatu. Artinya ada karakteristik yang sejenis, ya. Ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil akan cenderung menarik orang-orang yang juga potensial akan berhasil. Nah, jadi ini menjadi satu kesatuan dalam hukum kekekalan energi, ya, fisika kuantum, bahwa energi menarik energi, ya, energi positif akan menarik energi positif. Nah, dalam konteks ini bahwa ketika kita berada di sekitaran orang-orang yang berenergi positif, ya, maka kita akan juga cenderung menjadi seorang yang positif, ya. Ketika kita berada di lingkungan orang yang berhasil, ya, kecenderungan kita untuk berhasil itu juga sangat mungkin. Nah, ada pepatah lain yang ingin saya gunakan untuk masuk ke bicara tentang forecasting Bang Kodari ini, ya. Jikalau engkau ingin bidik bidik bintang, kalau engkau tidak sampai, engkau akan jatuh di bulan, ya. Jadi ini sesuatu yang mengatakan bahwa jangkauan impian kita itu jauh harus sejauh-jauhnya, sedapat-dapatnya kita pikirkan, setinggi-tingginya, sehingga ketika kita tidak mampu jangkau, kita akan jatuh masih di bulan, jadi tidak terhempas kembali ke bumi.
Nah, bicara tentang Bang Kodari ya, kita tahu bahwa Bang Kodari adalah salah satu sosok yang sangat berperan dalam konteks kontestasi kekuasaan Pilpres dan Cawapres di 2024 ini, di mana beliau melalui instrumen survei, ya, pengetahuan beliau di bidang survei atau penelitian dan tentu statistik bisa memforecasting, meramalkan akan kemenangan kemenangan Prabowo dan Gibran itu hanya dalam satu putaran, ya. Dan tentu apa yang kemudian kita saksikan hari ini bahwa ramalan survei itu ya terjadi di mana Pak Prabowo dan Gibran berhasil menang 58 sekian, ya, artinya plus minus di situ di 58%. Itu adalah sebuah kemenangan dari kemampuan analisis, ya, yang tentu dibangun dari konstruksi sebuah pengalaman empiris terkait dengan pergulatan beliau dengan persoalan data dan informasi, dan forecasting berdasarkan data itu, ya, peramalan berdasarkan data. Nah, sehingga kompetensi seperti ini kemudian tentu ketika kita taruh dalam struktur pemerintahan, struktur birokrasi, tentu akan banyak bermanfaat, ya. Nah, sehingga kita mencoba untuk menerka-nerka ini Bang Kodari ini. Kira-kira Bang Kodari ini akan dibawa kemana, ya, oleh Pak Jokowi. Saya punya prediksi, ya, ini tentu bisa meleset, ya. Prediksi saya yang pertama adalah bidikan ke bintang itu, dibawa ke bintang itu, beliau menurut saya cocok untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, karena kompetensi beliau orang yang selalu berbicara berbasis data itu saya kira cocok, ya, dan bagaimana kemampuan untuk menyampaikan, mendeliver pesan-pesan itu berdasarkan data-data yang baik, saya kira itu sangat dibutuhkan sehingga kita bisa memperbaiki kultur budaya pendidikan kita ini yang harus berbicara berdasarkan data. Jadi kompetensi beliau saya kira itu cocok untuk di bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, kalau itu kemudian tidak tercapai, maka yang menurut saya jatuh di bulannya itu ya bisa jadi merupakan jubir, ya, juru bicara, ya, salah satu juru bicara kepresidenan, ya, yang akan selalu mengcounter argumen-argumen yang serangan-serangan yang tidak berbasis pada data, sehingga itu dipercayakan untuk digawangi oleh Bang Kodari. Jadi dua posisi ini yang menurut saya, ya, kalau Bang Kodari hadir di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, ya, Riset dan Teknologi itu sesuatu yang menarik juga untuk dipikirkan, ya. Tapi kalau tidak sampai di situ, ya sekali lagi jatuh-jatuhnya ada pada juru bicara, ya, juru bicara kepresidenan. Nah, ini menarik, ya, memang Prabowo dan Gibran sangat membutuhkan apa yang kompetensi yang dimiliki oleh Bang Kodari itu dalam konteks mampu mendeliver pesan-pesan yang baik, ya, dari pemerintah nantinya. Nah, sehingga itulah posisi yang menurut saya perlu dimasuki oleh Bang Kodari, atau kalaupun dia harus jatuh lagi ke bawah, ya, ini tentu akan menarik untuk menanyakan di bagian mana kemudian Bang Kodari akan hadir. Saya sih menebak kalau itu pun tidak di juru bicara, maka beliau akan menjadi sosok yang akan membangun, ya, citra atau bagaimana membawa Jokowi ini pasca tidak jadi, ya, gitu, ya, tidak jadi presiden lagi, maka akan jadi salah seorang yang akan membantu Jokowi untuk membangun apakah hadir di partai Golkar atau kemudian membangun partai sendiri. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, sekali lagi ini buat obrolan-obrolan untuk meramaikan bagaimana pengisian kabinet dan yang lain-lain dalam fungsi-fungsi struktur birokrasi atau pemerintahan yang dikonekkan dengan orang-orang yang mempunyai kompetensi terbaik di negara kita, bukan partai politik.